harus berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua untuk menyiapkan. Dengan pagi yang cerah, kita akan belajar tentang pelajaran agama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mulianya Asmaul Husna. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang balik. Lihat itu sebelum kita belajar. Apakah anak ibu memilih angka 1? Kalau angka 1 semangat, angka 2 gembira, angka 3 malas, angka 4 sedih. Mana anak ibu yang anak ibu pilih? 1. Bagus, luar biasa. Karena anak ibu harus semangat. Tidak ada yang memilih yang 3 dan 4. Ya, luar biasa anak ibu. Lah, sekarang kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitunya balik. Ini tanda-tanda balik. Kelas 4, ya kelas 4 kita. Ya. Ini. Lihat ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyebutkan tanda-tanda balik, tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua apa nak? Membuat laporan mengenai tanda-tanda usia balik dalam menangani dan biologinya yang benar. Yang ketiga, membiasakan sikap syukur. Berarti kita harus bersyukur yang ketiga. Ya. Ini ilustrasi perkembangan pada manusia. Yang pertama lihat kita bayi dulu. Ya nak? Lalu lihat gambarnya. Yang kedua mengapain dia? Merangkak. Lalu dia sudah berjalan. Nampak itu? Berarti dia yang pertama dia TK. Lanjut apa lagi dia? Mengapain dia? Tingkat SD. Apa lagi? SMP. Apa lagi? Apa lagi? Berarti ini sudah tua. Ya, siapa bapak-bapak? Ini yang tua. Kakek-kakek. Begitulah perkembangan manusia. Ya. Sebelum kita memasuki remaja, berarti anak ibu ada tanda-tandanya. Ya. Ini pengertian balik. Ini materinya. Balik adalah menurut istilah dalam agama Islam menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Dewasa anak ibu. Ini dia. Secara bahasa, balik berasal dari kata Arab yang artinya sampai, yang mengacu pada telah disampaikan usia seseorang pada tahap kedewasaan. Berarti anak ibu kalau balik telah masuk dewasanya. Ya, tuh. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini nih. Balik dalam ilmu biologi mengacu pada kondisi seseorang yang telah mengacu kedewasaan secara biologis dan syarat Islam, sehingga ia wajib menjalankan hukum-hukum syariat secara penuh. Penentuan seseorang telah balik sangat penting karena berkait dengan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu kalau anak ibu sudah balik, berarti anak ibu harus melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya kan? Ya. Kalau tidak anak ibu melaksanakan, maka anak ibu berdosa. Ya kan? Ya. Berarti
Nanti kalau anak ibu sudah dewasa, sudah memasuki balik, berarti anak ibu harus sholat, harus puasa, harus zakat dan haji. Nah ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, balik dalam konteks biologi lebih dikenal sebagai puberitas. Ini adalah fase perkembangan manusia di mana terjadi perubahan fisik dan biologi yang menandai peralihan antara manusia anak-anak menuju kedewasaan seksual. Nah, itunya. Berarti anak ibu yang dimaksud dengan ilmu biologi ini, anak ibu dari fisik dari kecil menjadi tadi sudah berkembang menjadi anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Nah, itu dia yang dimaksud oleh ilmu biologi. Maka terjadi tadi seksual. Nah, bagaimana anak ibu supaya tidak terjadi berdosa? Nah, bagaimana? Kita harus bagaimana? Harus mengingat Allah supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini untuk laki-laki. Nah, suara terdengar semakin berat. Tumbuhnya cakun. Nah, bawa cakun-cakun di siku. Ya, tumbuh pada laki-laki cakun-cakun di siku. Mengarik-ariknya. Lanjut. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Contoh kumis tumbuh. Ya. Atau apa lagi? Jenggot. Tahu lah ini jenggot? Tahu. Ini lagi yang D-nya. Pertumbuhan badan semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Tambah banyak anak ibu makan. Karena anak ibu sudah memasuki balik. Nah, itu dia. Nah, itu pada laki-laki menurut ilmu biologi. Pada perempuan lagi. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan. Nah, ini dia. Yang pertama, suaranya terdengar lebih halus, dan kasar. Makanya anak perempuan itu tidak boleh azan karena suaranya itu bisa memanggil untuk berakibat fatal seperti berdosa orang nangannya. Nah, itu maksudnya nak itu tidak boleh azan. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. Yang C-nya perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Nah, ada perubahan pada anak perempuan. Ya, pada pinggulnya dan dada. Nah, itu tanda-tanda balik pada anak perempuan. Lalu datangnya haid atau menstruasi. Nah, itu pada perempuan menurut ilmu biologi. Nah, sekarang aku tanya, anak ibu yang perempuan sudah ada yang balik? Sudah ada yang balik? Sudah ada yang datang haidnya? Belum. Nah, kalau belum berarti anak ibu belum memasuki balik. Nampaknya anak ibu kurang semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu supaya anak ibu semangat semua. Leo semua. Hari pagi udah tepuk Leo. Nah, sekarang kita tepuk semangat. Kalau pagi tepuknya berapa? 1. Tepuk siang 2. Tepuk sore 3. Tepuk malam 0. Nah, seperti itu. Lah, lanjut. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bagus, luar biasa. Nah, nanti anakku sudah konsentrasi.
Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu. Sehari semalam. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji. Itu dia kewajiban anak ibu setelah balik. Sekarang ada pertanyaannya tentang materi balik. Silakan. Najwa ada tanya? Oh, bagus pertanyaannya. Maka tanya, Bu, kalau bagi perempuan datang haid atau menstruasi, bolehkah masuk masjid? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita berhadas besar. Bagi perempuan yang datang haid, yang sedang menstruasi, itu tidak boleh. Yang pertama, memasuki masjid, membaca Al-Quran. Ya, itu larangan bagi perempuan yang berhadas besar. Apalagi? Ini sangat bagus pertanyaannya, luar biasa. Ada lagi? Kelompok 2, kelompok 3. Sekarang ibu tanyakan, ada masalahkah kita di saat kita menyambut usia balik? Ada. Yang pertama, dengan anggota tubuh saja kita berubah. Ya dah? Berubah anggota tubuh bagi perempuan. Laki-laki suaranya apa tadi? Suaranya kasar atau berat. Ya dah? Kasar atau berat. Itu bagi laki-laki itu kan jadi masalah. Itu kan masalah anak ibu di saat datangnya balik. Ya, bagaimana kita supaya masalah tadi bisa kita kontrol? Gimana? Kita harus mengingat Allah supaya kita tidak melakukan hal-hal perbuatan dosa. Itu masalahnya. Yang pertama, ada perubahan di anggota tubuh perempuan. Yang pertama pinggulnya tadi. Yang kedua dadanya. Yang laki-laki tumbuh kumis. Jenggot. Cakun-cakun. Ya kan? Makannya semakin banyak. Itu masalahnya. Kalau kita sudah balik. Itu anak ibu. Kalau anak ibu sudah datang balik besok, anak ibu harus hati-hati tentang itu. Karena itu nantinya datangnya puber. Tahu anak ibu puber? Puber itu contohnya seperti suka kepada perempuan, suka kepada laki-laki. Supaya kita tidak berbuat dosa, maka kita harus ingat kepada Allah dan kita laksanakanlah sholat. Itu tadi yang nomor 1, menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Lanjut yang keduanya, berpuasa pada bulan Ramadan. Menutup aurat. Bagi anak ibu yang perempuan harus tutup auratnya. Yang boleh lihat wajah dan telapak tangannya. Ya. Lanjut. Membayar zakat. Contoh, anak ibu bertani di rumah atau menanam padi. Sampai nisab. Ya nak? Lalu kita berzakat. Nomor 5, menunaikan haji. Kalau anak ibu sudah mampu besok, lah gae anak ibu, lah tuwo, lah mampunya untuk melaksanakan haji, maka anak ibu harus melaksanakan haji. Lah, ini LKPD-nya. LKPD-nya sekarang anak ibu ada tugas tadi per kelompok. Kelompok 1 silakan berdiskusi. Apa tanda-tanda balik pada laki-laki? Silakan berdiskusi. Kelompok 2, kelompok 2, tanda-tanda balik pada perempuan. Silakan berdiskusi, tampilkan ke depan nanti. Kelompok 3, apa masalah yang harus kita hadapi di saat balik? Silakan. Silakan.
silakan nanti tampilkan ke depan. Ya, silakan. Nah, silakan nanti tampilkan ke depan. Boleh? Silakan. Sudah siap? Kelompok siapa yang dulu siapnya? Takbir. Allahu Akbar. Nah, silakan. Siapa yang tampil? Satu per kelompok. Kelompok 3 sudah siap? Nah, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Nah, sudah kelompok 2 sudah siap? Silakan dibacakan diskusinya ke depan. Silakan kelompok 2. Ini hasil diskusi kelompok 2. Silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Tanda-tanda balik bagi perempuan. 1. Datangnya haid. 2. Tumbuknya bulu pada bagian tubuh. 3. Suara akan lebih halus. Sudah? Assalamualaikum. Sudah. Luar biasa penampilan kelompok 2. Kita kasih terus dulu. Silakan kelompok apa lagi? Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Bagus. Bersemangat. Luar biasa. Silakan kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Tubuhnya jakun. Suara terdengar semakin berat. Tubuhnya kumis, jenggot, dan rambut di bagian tubuh. Sudah? Bagus. Itu hasil diskusi kelompok 1. Luar biasa. Silakan duduk. Yang mewakili ke depan. Lanjut kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Tanda balik bagi laki-laki. Tubuh jakun. 2. Suara terdengar berat. Bagi perempuan, datangnya haid atau menstruasi. Perubahan fisik. Sudah? Bagus. Luar biasa. Nah, tadi kelompok 3 tadi dia berdiskusi masalah datangnya balik. Dia tadi menyebutkan syaratnya 2, tapi bagus. Sudah disebutkan salah satunya. Bagus sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sekarang ini refleksi pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kamu terhadap pembelajaran hari ini? Perasaan ibu? Senang. Bagus. Bersemangatnya menjawab senang. Lanjut yang kedua.
ketiga. Ini. Apa usulan kamu terhadap materi yang pembelajaran hari ini? Apa usulannya untuk selanjutnya? Pembelajaran harus lebih menarik lagi. Itu. Ya. Berarti mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya lebih menarik lagi untuk anak-anak ibu. Ya. Itulah pembelajaran di pagi hari ini. Untuk kedepannya kita belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah.